Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Oktariansah dari kelas 4TI3B dengan STM 1144097. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang representasi buatan. Representasi digunakan untuk menjelaskan sifat yang penting masalah yang membuat informasi dapat digunakan menggunakan prosedur penyelesaian sebuah masalah. Representasi dapat membuat seorang programmer mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperlukan untuk menemukan sebuah solusi masalah yang ada di program. Adapun beberapa cara representasi. Yang pertama, ada yang namanya representasi logika. Nah, representasi logika merupakan statement pernyataan yang dapat menentukan apakah suatu kalimat dinilai benar atau salah. Kemudian ada yang namanya dengan logika predikat. Nah, logika predikat lebih canggih yang digabungkan dengan konsep dan kaidah proporsional yang memiliki kesamaan. Disebut juga kalkulus predikat yang dapat memberikan tambahan sebuah kemampuan untuk representasi pengetahuan dengan sangat cermat, tepat, dan rinci. Nah, di sini ada contoh dari logika predikat. Predikatnya ada argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Kalimat Eki adalah seorang manusia. Jika dilogikakan, maka manusia metodnya Eki. Kemudian di sini ada jaringan semantik. Nah, jaringan semantik berupa struktur yang sederhana digunakan representasi pengetahuan berdasarkan grafik yang menunjukkan hubungan berbagai objek-objek. Ada dua komponen utama dalam semantic network. Yang pertama node sebuah objek dan kedua adalah link. Nah, yang ketiga ada frame. Frame merupakan sebuah kumpulan dari beberapa pengetahuan tentang suatu objek-objek tertentu, kejadian, lokasi, waktu, dan situasi yang didasarkan pada pengalaman. Frame memiliki beberapa slot yang menggambarkan tentang rincian atau sebuah atribut dan karakter objek. Kemudian di sini ada contoh dari sebuah frame di mana ada binatang. Kemudian binatang dikelompokkan menjadi dua macam. Ada yang namanya apes dan reptil. Nah, ciri-ciri dari apes bersayap dan berbulu. Contoh dari apes itu ada burung kakak tua. Kemudian di sampingnya ada reptil. Ciri-ciri reptil yang pertama bersisik dan kedua berdarah dingin. Contoh dari reptil adalah buaya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah frame. Contoh dari frame sendiri ada 4 macam. Yang pertama method, 2 atribut, 3 nama kelas, dan yang terakhir inheritance. Mungkin langsung saja di sini telah ada kode dari contoh frame. Di sini telah disetting algoritmanya. Yang satu yaitu kambing menyeberang, 2 serigala menyeberang, 3 gandum menyeberang, 4 kambing kembali, 5 serigala kembali, 6 gandum kembali, dan 7 perahu kembali. Nah, di sini mencoba menyeberangkan satu persatu hewan. Oke, langsung saja kita running run modul. Oke. Kita masukin kodenya 1 7 2 4 3 7. Nah, ini terjadi ketika kita berhasil menyeberangkan dari hewan. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kita salah memasukkan kode dari game ini? Misalkan 1 7 2. Nah, di sini kita coba masukkan dengan 3. Nah, maka inputan dari langkah yang kita lakukan akan error. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.